Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Khairunisa, kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pernikahan dalam Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan perkawinan. Menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fikih pengikut mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, pada umumnya mereka mendefinisikan pernikahan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan, dengan diawali dalam akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Rukun nikah ada 4, yaitu wali, saksi, akad nikah, dan mahar atau mas kawin. Khitbah, seorang lelaki yang telah bertetapan hati untuk menikah seorang wanita hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinang itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya atau membatalkan pinangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5144. Adapun hukum nikah yaitu wajib bagi orang yang sudah mampu nikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. 2. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. 3. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. 4. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. 5. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah. Adapun juga anjuran nikah. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah pertama, sunnah para nabi dan rasul. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Quran surat Ar-Ra'd 38. Dan hadis Nabi dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang merupakan sunnah para rasul. 1. Hina, 2. Berparfum, 3. Siwak, dan 4. Menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi 1080. Ada juga tujuan nikah. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut. Pertama, melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bersabdanya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Kedua, memperbanyak keturunan umat ini. Kenapa? Karena Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda. Ketiga, menjaga kemaluan dan kemaluan istrinya.
Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memelihara kemaslahatan dalam pernikahan yang bersangkutan mesti memperhatikan dan menaati peraturan agama dan negara. Dalam hal ini fikih dan aturan undang-undang dalam mencatatkan pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dan kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan, akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.